Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatang dari Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Di sini saya akan memaparkan sejarah Konstitusi Indonesia. Konstitusi merupakan norma dasar yang mengatur kehidupan bernegara, mencakup aturan mengenai pembagian kekuasaan, hak-hak warga negara, dan prinsip dasar lainnya. Dalam konteks Indonesia, konstitusi bukan hanya sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai landasan untuk mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta untuk menjaga persatuan dalam keragaman yang ada. Sebagai negara yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan, Indonesia memiliki perjalanan konstitusi yang menarik dan penuh perubahan, yang mencerminkan dinamika politik dan sosial bangsa ini. Sejarah konstitusi di Indonesia. Perjalanan konstitusi Indonesia dimulai setelah kemerdekaan pada tahun 1945, ketika Indonesia mengadopsi Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara yang pertama. Undang-Undang 1945 disusun oleh BPUPKI dan PPKI dengan tujuan untuk menciptakan dasar negara yang kokoh setelah Indonesia merdeka. Undang-Undang 1945 ini mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta mengalami perubahan setelah Indonesia menghadapi realitas politik yang semakin kompleks. Pada tahun 1949, Indonesia sempat mengganti Undang-Undang 1945 dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, atau disingkat dengan RIS. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui KNB, sistem federal yang diatur dalam RIS tidak berlangsung lama karena dianggap tidak cocok dengan semangat persatuan Indonesia yang menginginkan negara kesatuan. Oleh karena itu, pada tahun 1950, Indonesia mengganti konstitusi dengan Undang-Undang S 1950 yang menganut sistem parlementer. Namun, setelah kegagalan dalam mencapai kesepakatan konstitusional, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang menetapkan kembali Undang-Undang 1949 sebagai dasar hukum negara. Sejak itu, Undang-Undang 1945 tetap menjadi konstitusi Indonesia, meskipun melalui serangkaian perubahan besar melalui amandemen pada tahun 1999 hingga 2002. Argumentasi terhadap konstitusi Indonesia saat ini. Setelah diamandemen, Undang-Undang 1945 menjadi lebih relevan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Amandemen tersebut memperkenalkan mekanisme checks and balance yang lebih kuat antara lembaga-lembaga negara, mengurangi dominasi eksekutif, serta memberikan ruang bagi
otonomi daerah, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan upaya untuk memperkuat negara hukum dan demokrasi yang lebih partisipasif. Selain itu, perubahan dalam struktur lembaga negara seperti adanya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD semakin mempertegas karakter pluralistik Indonesia dengan memberikan ruang bagi keberagaman daerah untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Namun, meskipun konstitusi Indonesia telah diperbarui, tentang dasar masih dihadapi dalam penerapan. Salah satu kritik utama adalah masih adanya ketimpangan dalam penerapan hukum adil di seluruh daerah. Selain itu, meskipun Indonesia telah mengatur mekanisme pengawasan yang ketat antara cabang-cabang kekuasaan, praktik politik yang tidak transparan, dan korupsi masih menjadi masalah besar yang dapat mengancam keberlanjutan demokrasi. Dalam menghadapi era globalisasi dan kemajuan teknologi, konstitusi Indonesia juga harus lebih adaptif dalam menghadapi tantangan baru seperti digitalisasi, perubahan iklim, dan perubahan sosial yang tepat. Demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.